guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang biaya kuliah di UT dan juga beasiswa apa aja yang bisa kalian ambil kalau kalian mau kuliah di UT. So daripada lama-lama kita langsung aja ke videonya. Untuk daftar di universitas terbuka, kalian tuh perlu akses dulu nih pertama ke web ini. Nanti di sini kalian bisa melakukan pendaftaran secara online. Jadi memang untuk di universitas terbuka ini juga udah bisa daftar secara online ya, jadi teman-teman nggak perlu ke kampus. Nah, waktu aku sendiri kemarin pendaftaran itu emang full semuanya online, jadi daftar online, bayar online, sampai orientasi dan perkuliahan pun online. Jadi sampai saat ini aku memang masih belum pernah ke kampus. Ketika kalian masuk ke web tersebut, kalian akan diminta untuk masukkan beberapa data diri untuk pendaftaran pada umumnya. Nah, setelah kalian mengisi data diri, kalian akan diminta untuk membayar admisi. Untuk besaran admisinya ini memang macem-macem banget. Jadi yang pertama, itu untuk teman-teman yang baru lulus SMA atau baru pertama kali mau daftar kuliah. Nah, jumlah admisi yang harus kalian bayar adalah 100.000. Dan untuk teman-teman yang udah pernah kuliah sebelumnya dan mau pindah jurusan ataupun mau pindah ke kampus di UT, kalian perlu membayar admisi selain 100.000 juga ada tambahan yaitu 300.000. Nah, ini disebutnya teman-teman yang jalur RPL atau disebut juga rekognisi pembelajaran lampau. Jadi, admisi ini untuk teman-teman yang belum pernah lulus ya sebelumnya. Jadi, misalnya kalian ngambil S1, terus belum pernah lulus nih di kampus sebelumnya dan mau pindah ke UT, nah itu masuknya ke jalur RPL. Tapi untuk teman-teman yang baru lulusan SMA dan baru mau memulai kuliah, even kalian gap year kayak aku itu masih masuknya sebagai mahasiswa baru ya. Jadi kalian daftar jalurnya yang non-RPL. Nah, untuk teman-teman yang mau ngambil S2 atau S3, biaya admisinya tuh beda lagi, mulai dari 750.000. Nah, tapi kali ini aku akan bahas tentang pendaftaran S1, karena yang udah pernah aku jalani itu yang pendaftaran S1. Nah, itu mungkin sedikit sharing tentang gimana pendaftaran dan juga pembayaran biaya admisi. Nah, nanti untuk biayanya sendiri akan ditransfer ke rekening yang nantinya akan muncul ketika kalian melakukan pendaftaran. Nah, pastiin juga rekeningnya itu rekening UT ya, jadi bukan rekening perorangan gitu. Jadi ketika pendaftaran, kalian tuh bakal udah diminta milih jurusan. Jadi dari situ kalian udah nggak bisa ganti-ganti jurusan lagi ya. Jadi dari awal pastiin kalian sudah memilih jurusan yang tepat dan sesuai dengan minat kalian. Karena nantinya setelah kalian bayar dan juga lolos seleksi berkas, kalian nggak bisa lagi ganti-ganti jurusan. Nah, setelah kalian melakukan pendaftaran dan lolos seleksi berkasnya, kalian baru bisa lanjut untuk melakukan pembayaran semesteran. Nah, nantinya untuk biaya per semester ini sebenarnya macam-macam banget ya teman-teman, tergantung dari kalian tuh ngambil jurusan apa, terus dari fakultas mana juga, karena masing-masing fakultas itu punya rincian biaya sendiri. Nah, kalau untuk detailnya aku cantumin sedikit di sini ya. Nah, untuk rincian biaya lebih lanjutnya kalian juga bisa cek di link ini. Nah, kalau misalnya aku kemarin di semester 1 dengan jurusan administrasi bisnis dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, aku di semester 1 itu bayar segini. Nah, ini tuh sudah termasuk bahan ajar ya teman-teman. Jadi nanti akan ada bahan ajar cetak yang dikirimkan ke alamat yang kalian pilih. Jadi biaya ini tuh mencakup biaya semester, biaya buku cetak juga, dan juga biaya ongkir. Itu aja. Jadi memang di UT tuh nggak ada biaya untuk bangunan, sumbangan, dan sebagainya itu nggak ada. Jadi benar-benar pure. Aku di semester 1 tuh cuma keluar segini untuk biaya 1 semester. Nah, kalau di semester 2, itu biayanya aku masih nggak jauh beda dari yang semester 1. Aku di semester 2 keluar segini untuk pendaftaran di semester 2, kemudian biaya bahan ajar cetaknya, dan juga ongkir ke alamat rumah aku. Nah, ini tuh memang akan beda-beda, dan menurut aku yang fluktuatif itu lebih ke ongkirnya ya, teman-teman. Kalau dari pengalaman aku, di semester 1, itu bahan ajarnya dikirim dari Jakarta, sedangkan untuk semester 2, bahan ajar ini dikirim dari Semarang. Jadi emang fluktuatif banget untuk ongkirnya. Tapi kalau untuk biaya per semester dan juga bahan ajar cetaknya itu masih sama, yang fluktuatif hanya ongkirnya aja. Nah, aku juga akan sedikit bahas terkait sistem pembelajaran di UT. Seperti yang kalian tahu, di UT itu ada 2 sistem pembelajaran. Yang pertama adalah SIPAS, dan yang kedua adalah non-SIPAS. Nah, mungkin aku akan jelaskan secara singkat aja ya. Nah, intinya kalau untuk SIPAS, kalian tuh udah ditentuin sama UT-nya akan belajar mata kuliah apa di setiap semesternya. Sedangkan kalau teman-teman yang ngambil non-SIPAS, itu kalian bisa memilih sendiri mata kuliah apa yang mau kalian ambil. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, sebenarnya kalau SIPAS itu tentunya jauh lebih efektif ya. Kalian nggak perlu mikirin mau belajar apa,
Belum lagi nanti untuk biayanya juga akan sangat fluktuatif kalau misalnya kalian ngambil non-SIPAS. Kalau SIPAS ini dia akan nggak terlalu jauh gitu ya setiap semesternya untuk biaya yang harus dibayarkan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang non-SIPAS, tentunya akan lebih ribet ketika mau melakukan pendaftaran ulang setiap awal semester, karena kalian perlu nentuin mata kuliah apa yang mau dipelajari, terus ngecek juga apakah jam ujiannya nanti akan tabrakan atau enggak. Nah, tapi kalau teman-teman yang ngambil non-SIPAS, kalian tuh bisa lulus lebih cepat, karena tentunya SKS yang kalian ambil tuh bisa jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman yang SIPAS. Nah, kalau yang SIPAS ini nggak bisa nambah mata kuliah ya, jadi memang sudah ditentukan maksimal sekian SKS dalam setiap semesternya, nggak bisa kurang dan juga nggak bisa lebih. Nah, kalau aku sendiri kemarin dengan jumlah 1,3 juta, itu aku ngambil yang sistem SIPAS ya. Dan FYI, untuk sistem ini, SIPAS dan juga non-SIPAS, kalian wajib pilih di awal ketika pendaftaran, dan nggak bisa berubah sampai nanti kalian di semester 8 atau sampai lulus gitu ya. Benar-benar dipertimbangkan plus minusnya, dan pilih yang paling sesuai sama kalian. Nah, kalau untuk sistem SIPAS sendiri, mungkin kalian udah sempat lihat juga di awal tadi tentang yang pendaftaran. Nah, SIPAS ini punya beberapa jenis nih, teman-teman. Nah, SIPAS ini ada beberapa jenis, mulai dari SIPAS non-TTM, SIPAS penuh, SIPAS semi, dan juga SIPAS plus. Nah, masing-masing sistem SIPAS ini pastinya punya keunikannya masing-masing. Nah, kalau aku sendiri kemarin ngambil SIPAS non-TTM. Jadi untuk SIPAS non-TTM ini hanya ditawarkan 2 sistem pembelajaran, yaitu menggunakan Tuton, yaitu pertemuan setiap minggu dengan 8 sesi. Kemudian ada juga sesi web, di mana kalian kelas online gitu ya sama dosennya, menggunakan Microsoft. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang SIPAS non-TTM tiba-tiba pengen nih untuk kelas tatap muka sama dosennya, nah kalian bisa banget untuk mengajukan TTM Adpem. Jadi ini tuh tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Jadi di sini kalian perlu mengumpulkan sekitar 20 teman-teman kalian nih dengan mata kuliah yang sama untuk mengajukan TTM Adpem tadi. Nah, tapi untuk bisa mengadakan TTM Adpem ini, kalian perlu bayar lagi 150.000 per mata kuliahnya, kayak gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang SIPAS non-TTM, pembelajarannya tuh hanya ada yang online. Tapi kalau misalnya kalian mau mengajukan yang offline, ketemu langsung sama dosennya, bisa banget kalian bisa kumpulin teman-teman kalian, 20 orang minimal, dan bayar lagi 150.000 per mata kuliahnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah di ACC sama dosen dan pihak UT-nya, baru kalian bisa melaksanakan tutorial tatap mukanya. Tapi kalau misalnya memang belum, nah berarti kalian hanya bisa akhirnya memilih Tuton atau web aja. Nah, kalau misalnya SIPAS semi, itu adalah sistem pembelajaran di mana setengah mata kuliahnya itu disediakan kelas tatap muka, tapi setengahnya lagi full harus online, entah Tuton ataupun web. Jadi kalau yang SIPAS semi ini setengah-setengah ya, setengah TTM dan setengah lagi Tuton, web atau TMK. Nah, terus juga ada SIPAS penuh nih. Nah, SIPAS penuh ini cocok untuk teman-teman yang suka kelas langsung, kelas offline sama dosennya. Karena memang di SIPAS penuh ini, semua mata kuliahnya itu kelasnya offline. Jadi memang nggak ada yang online sama sekali. Kalian perlu datang ke kampus, ikut kelasnya, dan melakukan pembelajaran pada umumnya gitu ya. Jadi kalian belajar di kelas, diskusi sama dosennya, ngerjain tugas-tugas bareng teman-teman juga. Nah, untuk teman-teman yang suka kelas offline dan cocok nih dengan jadwalnya, kalian bisa ambil SIPAS penuh karena semua mata kuliahnya memang menawarkan kelas offline. Nah, yang terakhir adalah SIPAS Plus. Jadi SIPAS Plus ini memang menyediakan sistem TTM, web, dan juga Tuton. Jadi memang di SIPAS Plus ini kalian bisa dapat semuanya, kalian bisa milih sistem pembelajaran apa yang mau kalian ambil di semester tersebut, karena semua mata kuliah punya sistem pembelajaran yang macam-macam. Jadi ada yang tutorial tatap muka, ada yang Tuton, ada yang web, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan jadwal kalian. Dan selain itu di SIPAS Plus ini ada tambahan kelas peningkatan kompetensi, dan ini hanya didapat oleh teman-teman yang daftar SIPAS Plus. Nah, tentunya untuk pendaftaran SIPAS Plus ini biayanya jauh lebih mahal ya teman-teman, dibandingkan SIPAS semi, SIPAS non-TTM, dan juga SIPAS penuh. Nah, yang kedua, aku akan bahas tentang beasiswa. Mungkin nih teman-teman yang tertarik nih untuk kuliah di UT, tapi bingung gitu ya, apakah UT menyediakan beasiswa? Yes, ada banget. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di UT, kalian nggak usah khawatir. Karena memang ada beberapa beasiswa yang diberikan UT maupun dari luar UT untuk teman-teman yang berniat untuk melanjutkan pendidikan di universitas terbuka. Nah, untuk beasiswa ini memang ada beberapa nih teman-teman yang bisa kalian ambil. Kalau kalian jadi mahasiswa atau calon mahasiswa di universitas terbuka.
Yang pertama adalah beasiswa KIPK. Nah, untuk beasiswa KIPK ini memang beasiswa yang diberikan dari pemerintah, dari Kemendikbudristek. Nah, ini memang khusus untuk teman-teman yang lulusan SMA atau SMK, dan bisa juga untuk teman-teman yang gap year. Nah, nantinya di beasiswa ini kalian akan dapat bantuan biaya pendidikan, namun ini khusus untuk teman-teman dengan status ekonomi yang tidak mampu, namun punya prestasi akademik yang baik. Nah, untuk detail mengenai beasiswa ini, kalian bisa cek di web ini. Nah, nanti kalian bisa searching tentang kapan pendaftarannya, kemudian berkas apa aja yang diperlukan untuk pendaftaran. Selanjutnya adalah beasiswa CSR. Jadi, beasiswa ini memang beasiswa untuk teman-teman UT dari perusahaan-perusahaan, terutama untuk teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK. Nah, ini sama juga untuk teman-teman yang punya keterbatasan ekonomi, tapi mau berkuliah di UT. Nanti ada beberapa berkas juga yang perlu kalian persiapkan kalau kalian mau daftar beasiswa CSR. Nah, untuk detailnya kalian bisa cek di sini. Nah, ini nanti kalian bisa cek juga kapan pendaftarannya dan juga berkas apa aja yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa CSR. Nah, selanjutnya adalah beasiswa unggulan. Jadi, beasiswa unggulan ini memang beasiswa yang sama dari Kemendikbudristek juga, sama seperti beasiswa KIPK. Nah, tapi kalau untuk beasiswa unggulan ini, bisa juga untuk teman-teman yang ongoing. Jadi, untuk beasiswa ini terbuka untuk teman-teman maba ataupun mahasiswa ongoing, maksimal di semester 3. Nah, untuk detail kapan pendaftarannya dan juga berkas apa aja yang diperlukan ketika mendaftar beasiswa unggulan, kalian bisa cek di link ini. Nah, aku juga akan cerita sedikit nih mengenai beasiswa unggulan, karena memang aku merupakan awardee beasiswa unggulan di tahun 2024 atau di tahun ini. Jadi untuk pendaftaran beasiswa unggulan itu sebenarnya sama ya seperti beasiswa yang lain, jadi ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan seleksi berkas dan yang kedua tahapan seleksi wawancara. Jadi untuk seleksi berkas ini kalian perlu submit beberapa data diri di website yang tadi. Nah, selain memasukkan data diri, kalian juga diminta untuk menyertakan beberapa sertifikat, esai, dan juga sertifikat UKBI atau sertifikat uji kemahiran bahasa Indonesia. Nah, jadi di seleksi ini kalian bisa input sertifikat sebanyak mungkin, sertifikat-sertifikat yang kalian punya. Misalnya kalian pernah menang lomba, ataupun kalian pernah ikut kelas-kelas pelatihan. Nah, kalian bisa input sertifikatnya ketika pendaftaran di seleksi berkas ini. Kemudian kalian juga diminta untuk membuat esai. Nah, untuk tema esai di tahun ini adalah karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Dan tips untuk membuat esai adalah kalian perlu membuat esai sekompak mungkin, jadi jangan terlalu panjang, dan pastiin esainya juga dikaitkan dengan jurusan yang kalian ambil, jadi lebih relate gitu ya. Nah, selain itu kalian juga diminta untuk menyertakan tes UKBI atau tes uji kemahiran bahasa Indonesia. Nah, untuk tes ini ada biayanya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa kalian perlu membayar sebesar 100.000 untuk ikut ujiannya. Nah, untuk ujiannya sendiri mulai dari membaca, mendengarkan, dan juga menulis. Nah, untuk pelajar, tes ini tuh nggak dikenakan biaya. Jadi untuk teman-teman yang masih pelajar bisa banget untuk mengambil tes UKBI ini karena biayanya tuh nggak ada. Jadi kalian bisa ikut tes ini secara gratis dan dapat sertifikatnya juga. Nah, untuk sertifikatnya ini kalau nggak salah dia berlaku sekitar 2 atau 3 tahun gitu kalau nggak salah. Nah, nantinya ini juga perlu diperbaharui nih si sertifikat UKBI-nya. Nah, kalau kemarin aku bayar 100.000 dan sertifikatnya tuh cukup cepat ya keluarnya, nggak sampai 1 minggu. Dan nantinya kalian perlu menyertakan si sertifikat ini ketika mendaftar beasiswa unggulan. Nah, setelah berkasnya lengkap, kalian tinggal submit dan tunggu aja pengumumannya. Dan setelah itu kalian, kalau misalnya dinyatakan lolos dari seleksi berkas, kalian akan diundang untuk ikut seleksi tahap 2, yaitu seleksi wawancara. Karena ini adalah tahap di mana beasiswa unggulan ini pengen mengenal kalian lebih jauh. Jadi di tahap ini kalian gak perlu panik gimana-gimana karena memang yang ditanyakan itu berdasarkan berkas-berkas yang kalian submit sebelumnya. Dan untuk wawancaranya emang gak terlalu lama sih, sekitar 10-20 menit. Dan setelah kalian seleksi wawancara, kalian tinggal tunggu aja pengumumannya apakah kalian lolos atau tidak dari seleksi tahap 2. Kalau dinyatakan lolos berarti kalian adalah awardee beasiswa unggulan, kalau tidak berarti kalian bisa mencoba lagi di beasiswa unggulan tahun depan. Nah, untuk beasiswa unggulan ini, selain mencakup biaya per semester atau biaya perkuliahan kalian, beasiswa ini juga akan memberikan biaya hidup atau biaya per bulan gitu ya, untuk teman-teman. So, itu adalah beberapa beasiswa yang bisa kalian ambil kalau misalnya kalian mau mendaftar jadi mahasiswa atau sudah menjadi mahasiswa di universitas terbuka. Memang banyak banget beasiswa sebenarnya yang bisa kalian ambil, jadi harus aktif ya untuk cari info mengenai beasiswa-beasiswa.
Nah, itu sedikit sharing aku tentang biaya perkuliahan di universitas terbuka dan juga beasiswa apa aja nih yang bisa kalian ambil sebagai mahasiswa di universitas terbuka. Semoga info yang aku bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan jadi punya gambaran gitu ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin mau mendaftar di universitas terbuka di tahun ini atau di tahun depan. Kalian lebih kebayang nih tentang biayanya kayak gimana, terus layanan apa aja yang memang ada di universitas terbuka. Selain itu, untuk teman-teman yang mau mencari beasiswa, semoga beasiswa yang tadi aku sharing bisa jadi referensi gitu ya, dan mungkin untuk teman-teman yang sesuai dengan kriterianya bisa mendaftar beasiswa tersebut. So, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe juga, dan kalian juga boleh komen rekomendasi-rekomendasi video yang kalian mau aku bikin, dan aku akan usahain untuk bikin secepatnya. So, see you on the next video.